Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi bersama saya di channel khusus Fisika kelas 12. Kita masih melanjutkan video sebelumnya, yaitu bab 3 medan magnetik, masih tentang gaya Lorentz. Nah, di video ini saya akan mengulang sedikit dan menambahkan sedikit ya tentang gaya Lorentz. Jadi gaya Lorentz itu persamaan umumnya ada dua. Pertama tentang untuk kawat lurus. Kawat lurus itu F-nya sama dengan I kali L kali B. I arus listriknya, L panjang kawat, dan B medan magnet. Kemudian untuk muatan bergerak, muatan yang bergerak F-nya itu sama dengan Q kali B kali V. Jadi Q ini besar muatannya, B-nya ini adalah medan magnet, dan V adalah kecepatan gerak muatannya. Jadi sebelumnya, di video sebelumnya saya sudah jelaskan mengenai penentuan arah ya, arah dari F menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, jika dia digambarkan dalam bentuk dua dimensi, seperti misalnya bidangnya kertas ini berarti dua dimensi ya. Jadi kalau digambarkan di papan, berarti papannya adalah bidangnya, bentuk dua dimensi. Maka karena ini adalah tiga dimensi, yaitu I, B, dan F, jika kita menggunakan kaidah tangan kanan, maka I adalah jempol, kemudian 4 jari adalah B, dan F adalah telapak tangan, arah telapak tangan, sehingga dia merupakan gambar tiga dimensi. Maka dari itu, khusus untuk B, medan magnetik, kita bisa menggunakan lambang yang lain. Misalnya, untuk jika B ini masuk ke dalam bidang, maka bisa kita beri lambang seperti ini ya. Nah, kemudian jika B-nya itu keluar bidang, diberi lambang seperti ini. Oke, jadi saya beri contoh ya. Misalnya, sebuah partikel bergerak ke atas dengan kecepatan V, misalnya seperti ini ya. Sebuah partikel bergerak vertikal ke atas dengan kecepatan V dalam sebuah medan magnetik. Misalnya medan magnetiknya seperti ini. Berarti medan magnetiknya ini masuk ke dalam bidang, sehingga arah gaya Lorentz-nya, kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Berarti 4 jari masuk ke dalam, jempolnya ke atas, sehingga F-nya seperti ini. Nah, ini adalah arah F-nya, gaya Lorentz-nya. Kemudian jika dia saya beri contoh lain lagi, jika dia ini sebuah kawat lurus berarus, jika I-nya ke atas, jika I-nya ke atas ini menghasilkan medan magnet yang masuk ke dalam bidang. Jadi kalau dia ini kan medan magnetnya seperti ini ya. Nah, mengikuti kaidah tangan kanan untuk medan magnet kawat lurus ya. Jadi di sebelah kanannya dia masuk ke bidang, di sebelah kirinya dia keluar bidang. Oke. Jadi kalau kita tinjau medan magnetnya masuk ke dalam bidang, I-nya ke atas, berarti jempol ke atas, 4 jari ke dalam bidang, maka F-nya ke sini. Ini adalah arah F-nya. Oke, sekali lagi tadi kita tinjau medan magnetnya itu masuk ke dalam bidang. Nah, contoh lain lagi. Nah, bagaimana jika sebuah partikel bergerak ke kanan
lurus ke kanan dengan kecepatan V dalam sebuah medan magnetik seperti ini. Di sini partikelnya. Nah, berarti B-nya ke atas, keluar bidang, lurus keluar bidang, kemudian jempolnya ke kanan, terus medan magnetnya keluar bidang, maka F-nya akan vertikal ke bawah. Ini gaya Lorentz-nya. Silakan kalian praktikkan menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi seperti ini ya. Jika B-nya keluar bidang, kemudian V-nya lurus ke kanan, maka F-nya itu lurus ke bawah, vertikal ke bawah ya. Nah, untuk dua kawat lurus atau lebih, jadi di sini akan terjadi interaksi gaya ya, karena masing-masing kawat akan menghasilkan gayanya masing-masing. Jadi di video sebelumnya juga sudah saya jelaskan sedikit, namun masih tentang dua kawat. Sekarang saya akan tambahkan untuk 3 kawat lurus yang sejajar ya. Jadi misalnya seperti ini gambarnya ya. Jika I1 dan I2 searah ya, I1 dan I2 searah, maka I1 dan I2 ini akan bekerja gaya yang tarik-menarik, yaitu F12 dan F21, mirip dengan gaya kolom ya, karena F12 sama dengan F21, begitu pula F13 sama dengan F31, seperti itu. Nah, jika dia berlawanan arah, berarti dia tolak menolak ya, tolak menolak, sehingga I1, F1 dan kawat 1 dan kawat ketiga ini akan saling tolak menolak, yaitu F13 dan F31. Kemudian persamaan umum untuk gaya Lorentz pada dua kawat atau lebih seperti ini ya. F12 per L, gaya persatuan panjang. Jadi biasanya muncul di soal itu dalam bentuk gaya persatuan panjang, karena biasanya panjangnya tidak diketahui. Oke, berarti F12 mu 0 I1 I2 per 2 pi A. A ini berarti jarak antara kawat 1 dan kawat 2, seperti itu. Oke, sekarang berarti pada kawat pertama bekerja F12 dan F13, sehingga F1 sama dengan F12 kurang F13. Oke, di sini dia kondisional ya. Maksudnya mana yang besar itu yang positif. Sehingga akan diperoleh gaya yang bekerja pada I1. Jadi jika misalnya F12 ini lebih besar daripada F13, maka kawat 1 akan bergeser ke kanan. Seperti itu. Dan kawat 2 berarti arahnya kan sama. Berarti dia kawat 2 bergeser ke kiri dan kawat 3 bergeser ke kanan. Sehingga pada F2 itu berarti penjumlahan ya. F21 tambah F23. Kemudian pada kawat ketiga berlaku F3 sama dengan F31 tambah F32, seperti itu. Nah, di sini saya beri contoh satu ya. Coba perhatikan gambar ini. Nah, jika yang ditanyakan adalah berapakah nilai I3 jika gaya persatuan panjang yang bekerja pada I2 itu sama dengan 0. Saya ulang, berapakah nilai I3 agar gaya persatuan panjang pada kawat kedua ini bernilai 0? Nah, berarti kita tinjau kawat keduanya, karena di sini yang diketahui adalah kawat kedua.
keterangan yang ketahui adalah kawat kedua F2 per L sama dengan 0. Ini kata kuncinya. Berarti pada I2 ini akan bekerja gaya yang berlawanan arah. Nah, karena di sini kata kuncinya sudah 0, atau kita buktikan sendiri, berarti I2 ini akan tolak menolak dengan I1, akan tolak menolak pula dengan I3. Jadi di sini F21 ya. Kemudian di sini F23. Oke, berarti dengan sendirinya seperti yang pernah saya jelaskan di gaya kolom, berarti F23 kurang F21 sama dengan 0. Oke. Sebenarnya ini per L semua ya, per L, cuman L-nya kalau dipindah ruas juga sama dengan 0. Jadi L-nya pindah jadi perkalian 0 kali L sama dengan 0 juga. Sehingga F23 itu berarti sama dengan F21. Oke. Berarti berapakah nilainya? Sekarang perhatikan. Jadi tinggal dimasukkan angkanya, berarti nah, misalnya ini 4 cm saja ya. 4 cm. Oke. Biar lebih menantang sedikit. Berarti F23 kita masukkan ke persamaan ini. Mu 0 I2 I3 per 2pi kali A23 sama dengan mu 0 I2 I1 per 2pi kali A21, sorry. 2pi nya habis, mu 0 nya habis, I2 nya habis. Jadi tinggal seperti ini. Berapakah I3? Berarti I3 sama dengan, ini langsung pindahkan saja ya, I1 kali A23 per A21 sama dengan, tinggal dimasukkan angkanya. Jadi I1 berarti I1 nya itu 10 ampere. 10 kali A23 dari 2 ke 3 itu 4 cm. Jadi 4 kali 10 minus 2 diubah ke meter ya, per 2 kali 10 minus 2, sehingga menghasilkan I3 nya bernilai 20 ampere. Nah, misalnya ditanyakan lagi, berapakah gaya persatuan panjang yang bekerja pada kawat ketiga? Sama dengan tanda tanya ya. Berapakah gaya yang bekerja pada kawat ketiga? Berarti di sini kita akan cari satu-satu ya. Jadi berarti F31 di sini berarti ada gaya tarik menarik dengan 1, tolak menolak dengan 2. Jadinya seperti ini. Tarik menarik dengan F, berarti F31 nya ke sini, tarik menarik dengan I1, kemudian F32 ke kanan. Oke. Tolak menolak dengan I2, menjauhi I2 ya. Tarik menarik dengan I1 berarti mendekati I1. Berarti sehingga F31 sama dengan, berarti F31 per L ya, gaya persatuan panjang yang ditanyakan. Jadi F31 per L sama dengan mu 0 I3 I1 per 2pi A. A-nya A31. Sehingga kita masukkan angkanya 4pi kali 10 minus 7, itu nilai permeabilitas ya. Kemudian
I3-nya berarti diperoleh tadi 20 kali I1-nya 10 per 2pi kali A31. 4 tambah 2, 6 ya. 6 kali 10 minus 2. Sehingga ini habis, jadinya tinggal 2. Kemudian 10 minus 7 dan minus 2 tinggal minus 5. Sehingga menghasilkan 2 kali 2, 4, 400 ya. 02 habiskan dengan ini. Berarti tinggal minus 3 ya. 4 kali 10 minus 3 per 6. Atau 2 per 3 kali 10 minus 3 Newton per meter. Newton per meter karena gaya per panjang. Kemudian F31 dan F32. Oke, berarti F32 per L sama dengan, langsung pakai persamaan ini ya. Saya langsung masukkan angkanya. 4pi kali 10 minus 7 kali I3-nya 20 kali I2. I2-nya lupa saya masukkan angkanya ya. I2-nya misalnya 5 ampere. Oke, berarti 20 kali 5 per 2pi kali A32. A32 berarti A dari 3 ke 2 itu 4. 4 kali 10 pangkat minus 2. 4 cm diubah ke meter. Sama dengan ini tadi habis lagi, tinggal 2. Ini dengan ini minus 5. Terus 4 dengan 20, 5. Oke, sehingga jadinya 2 kali 5, 10 kali 5, 50. 50 kali 10 pangkat minus 5. Atau kita jadikan sama pangkatnya ya. Berarti sama dengan 0,5 kali 10 pangkat minus 3 Newton per meter. Oke, jika kita bandingkan 2 per 3 dan 0,5, maka yang besar berarti kalau 2 bagi 3 ini berarti 0,67 ya. Sehingga lebih besar F31. Jadi F3 per L itu sama dengan F31 per L kurang F32 per L. Seperti itu. Dan diperoleh, berarti kita akan peroleh sama dengan 2 per 3 berarti 0,67 kurang 0,5 kali 10 minus 3 menghasilkan 0,17 kali 10 minus 3 Newton per meter. Oke, semoga kalian mengerti ya.